soal, kita akan coba untuk mengerjakan soal online ya. Nanti saya bagikan linknya di WA Group, dibantu dengan Mbak Devi. Mbak Devi nanti akan bagikan linknya di grup. Nah, kita akan review dulu Bapak Ibu. Review dulu. Kalau yang kemarin kita sudah bahas chapter 1, 2, 3, 10, 4, 5, 6, sekarang kita bahas 7, 8, 9. Ya, sambil kita review materi kita. Nah, setelah ini kita akan, setelah pembahasan chapter 7, 8, 9, nanti Bapak Ibu akan diberikan tryout 1, 2, dan 3. Nah, tryout 1, 2, dan 3 ini nanti dalam bentuk Google Form, jadi ini Bapak Ibu bisa mengerjakan langsung. Kemudian setelah itu akan kita bahas, begitu ya. Jadi kita akan coba kupas lebih dalam lagi, kenapa kok jawabannya ini, kenapa tidak itu jawabannya. Oke. Terima kasih untuk tetap semangat Bapak Ibu, karena ini hari Minggu, harusnya Bapak Ibu liburan, tetapi tetap belajar. Saya apresiasi luar biasa semangatnya. Kita mulai bab 7, 8, 9 pembahasannya. Bapak Ibu bisa siapkan. Bapak Ibu bisa siapkan materinya ya, atau barangkali Bapak Ibu sudah mengprint, boleh disediakan. Sambil kita buka materi kita ya. Ini ya, betul ya materinya ya. Materinya ini betul, kita mulai saja. Oke, 789 ini adalah resiko operasional Bapak Ibu. 789 ini resiko operasional. Oke, 789 ini resiko operasional, kita akan bahas 3 bab ini kurang lebih 50 soal ya. 50 soal kita akan bahas, kita akan coba kupas lebih dalam lagi. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Kita mulai nomor 1. Nomor 1. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar mengenai metode BIA dan SA? Ya, jadi saya review sedikit. Jadi di dalam resiko operasional itu, ya, di dalam resiko operasional itu kita mengenal ada 3 metode. Ada 3 metode di dalam resiko operasional. Oke, ada 3 metode dalam resiko operasional. Yang pertama BIA, yang kedua SA, yang ketiga adalah AMA. BIA, SA, AMA. Oke, ada 3 metode dalam resiko operasional. BIA, SA, AMA, Basic Indicator Approach, Standardized Approach, dan juga Advanced Measurement Approach. Nah, yang ditanyakan di nomor 1 itu adalah BIA dan SA. Oke ya, jadi BIA dan SA ini memiliki beberapa perbedaan. Ya, yang pertama, di dalam BIA itu ada faktor pengali yang disebut dengan alfa. Ya, alfa nilainya 15%. Sementara kalau SA ada faktor pengalinya disebut dengan beta. 12%, 15%, 18%. Ya, jadi SA itu memiliki perhitungan jauh lebih baik dibandingkan BIA. Kenapa? Karena di dalam SA sudah membagi berdasarkan resiko lini bisnis. Ya, kalau di dalam BIA, bisnis resiko tinggi dengan bisnis resiko rendah dianggap sama. Ya, pengalinya 15%. Sementara kalau di SA berbeda nilai betanya. Nah, di balik perhitungan BIA dan SA juga ada perbedaannya. Ya, sama-sama menggunakan 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. Jadi kalau misalkan kita menghitung BIA atau SA tahun 2021, maka kita menggunakan tahun 2020, 2019, 2018. Begitu ya. Nah, yang membedakan adalah kalau BIA, jika BIA itu tidak memperhitungkan gross income dengan tahun dengan gross income negatif. Jadi kalau ada gross income-nya negatif dikeluarkan dari perhitungan. Ya, jadi kalau ada yang nilainya negatif selama 3 tahun, maka dikeluarkan dari perhitungan. Oke. Sementara kalau SA, jika ada gross income negatif tetap dihitung dalam perhitungan, tetapi nilainya diganti dengan 0. Nilai negatifnya diganti dengan 0. Ya, kata kuncinya cuma itu. Jadi kalau BIA tidak memperhitungkan gross income negatif, pembaginya mengikuti tahun positif. Sementara kalau SA, gross income-nya kalau ada yang negatif tetap dimasukkan dalam perhitungan diganti dengan 0. Ya, pembaginya selalu 3. Jadi jawabannya nomor 1 adalah delta, Bapak Ibu ya. Nomor 1 adalah delta.
Oke, kemudian nomor 2. Jadi Bapak Ibu ketika nanti mengerjakan soal, penting bagi Bapak Ibu untuk mencari kata kunci ya. Kata kunci ini membantu ketika Bapak Ibu menemukan soal dengan bacaan yang panjang seperti ini. Ya, setiap soal pasti memiliki kata kunci. Oke, nomor 2. Bank ABC merupakan sebuah bank yang portofolio asetnya seluruhnya dalam penyediaan pinjaman korporasi. Ya, ini kata kunci yang pertama, korporasi, berarti wholesale. Oke. Sedangkan DEF merupakan bank yang portofolio asetnya dalam penyediaan KPR. Ya, berarti ini adalah retail. Oke. Yang ABC korporasi wholesale, yang DEF KPR retail. Di dalam penggunaan model repricing ladder, maka pernyataan di bawah ini yang benar yang mana? Oke, yang benar yang mana? Yang ditanyakan yang benar. Ini juga bisa membantu menemukan arah pertanyaan ya, karena di dalam kata kunci itu bisa ditanyakan yang benar, yang tepat, kecuali, tidak termasuk. Oke, kita kupas satu. Kita kupas satu persatu. Jadi Bank ABC ini wholesale. Ya, dikatakan bahwa perhitungannya lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena karakteristiknya adalah kontraktual. Kontraknya standar, tidak ada yang namanya pelunasan dini, tidak ada yang namanya voluntary prepayment. Jadi kalau misalkan jangka waktunya 10 tahun, yang akan diselesaikan sama 10 tahun. Nah, sementara yang DEF itu adalah retail. Karakteristiknya apa? Kontraktual dan behavioral. Kontraktual artinya ada kesepakatan di awal terkait dengan perjanjiannya, sementara behavioral itu mengacu kepada perilaku dari konsumennya, nasabahnya. Ya, sehingga kontraknya tidak standar. Contoh misalkan KPR. Ya, KPR-nya kesepakatannya 15 tahun, tapi dia bisa di tahun ke-10, tahun ke-11 dilunasi begitu dengan pelunasan dini. Ya, pertimbangannya banyak ya. Misalkan ada tawaran suku bunga yang lebih rendah di bank lain misalkan begitu. Sehingga kalau pertanyaannya mana yang paling tepat ya, yang paling tepat adalah yang alfa. Kenapa? Karena Bank ABC lebih mudah perhitungannya. Perhitungannya itu karena kontraknya standar. Ya. Jadi jatuh temponya 10 tahun ya diselesaikan 10 tahun. Sementara kalau yang DEF retail kontraknya tidak standar. Ya, kalau perjanjiannya 15 tahun bisa diselesaikan di tahun 10 atau lebih cepat lagi. Jadi jawabannya adalah lebih mudah yang wholesale, yang korporasi. Ya. Oke, kemudian nomor 3 Bapak Ibu. Di bawah ini merupakan 3 contoh lini usaha. Kalau sudah ada kata kunci lini usaha seperti ini, ya. Kalau sudah ada contoh lini usaha seperti ini, oke, lini usaha seperti ini, maka otomatis ini adalah metode SA karena hanya SA yang menggunakan lini bisnis. Jadi BIA, SA, AMA. BIA itu juga menggunakan gross income, tapi total gross income. Oke. Sementara kalau SA menggunakan gross income tiap lini bisnis. Oke. Di sini dikatakan bahwa nilai beta terendah, berarti paling kecil. Nah, kita tahu bahwa di dalam lini bisnis, nilai beta itu ada 3. Nilai beta itu ada 3. Ada 12%, 15%, ada 18%. Oke ya, ada 12%, ada 15%, ada 18%. Oke ya, ada 12%, ada 15%, ada 18%. Nah, lini bisnisnya ada 8. Otomatis ada pembagian. Berapa yang menggunakan 12%, berapa yang menggunakan 15%, berapa yang menggunakan 18%. Ya, jadi yang paling rendah itu adalah 12%, Bapak Ibu. Ada 3 lini bisnis yang menggunakan aset manajemen, retail banking, dan retail brokerage. Ya, saya ulang, aset manajemen, retail banking, retail brokerage. Jadi ada 3 lini bisnis yang memiliki beta terendah 12%. Ya, retail banking, aset manajemen, dan retail brokerage. Biasanya kalau saya mau menghafalkan lebih mudah, saya singkat begini. Coffee, terasa pas, coba sama reba rebro.
Ya. Oke, kemudian nomor 4 Bapak Ibu. Oke. Bank diperkenankan menggunakan AMA. AMA ini salah satu di dalam metode resiko operasional yang paling rumit ya, paling rumit, paling kompleks, tapi memberikan hasil paling akurat. Ya, Bank diperkenankan menggunakan AMA, Advanced Measurement Approach, untuk menghitung resiko operasional asalkan memenuhi persyaratan yang ketat. Ya, maksud dari Basel Committee dengan menerapkan persyaratan yang ketat itu artinya ya supaya metode tersebut, model tersebut itu bisa digunakan dalam jangka panjang. Karena ini merupakan metode yang paling baik di antara 3 metode, ya. Jadi metode yang paling baik ini diharapkan bisa digunakan dalam jangka panjang. Apakah selalu memberikan capital charge yang lebih kecil? Belum tentu. Tetapi selalu dan dapat dipastikan model tersebut memberikan hasil yang jauh lebih akurat dibandingkan metode yang lain. Itulah kenapa Basel Committee menghendaki bahwa ini bisa digunakan dalam jangka panjang. Tentu dengan syarat-syarat yang ketat begitu Bapak Ibu. Ya, jadi jawaban nomor 4 adalah bravo. Oke, selanjutnya nomor 5 Bapak Ibu. Berikut merupakan 2 contoh pengukuran yang digunakan dalam ini ya, kata kuncinya resiko operasional. Ya, tidak bosan-bosan saya jelaskan kembali bahwa resiko operasional itu memiliki 3 metode, Bapak Ibu. Ya, 3 metode. Nah, biasanya pertanyaannya agak menjebak seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati dengan pertanyaan seperti ini. Jadi resiko operasional ini ada 3 BIA. BIA itu singkatan dari Basic Indicator Approach. Ya, pendekatan indikator dasar. SA, Standardized Approach atau pendekatan standar. Kemudian AMA, Advanced Measurement Approach atau pendekatan internal, ya, pendekatan internal. Oke, mana yang paling tepat? Oke, kita bedah satu persatu. Kenapa kok A salah ya? SA-nya betul, IRBA-nya yang salah. Ini yang salah. Kenapa? Karena IRBA ini digunakan untuk resiko kredit. Ya, A salah. IRBA ini juga digunakan untuk resiko kredit. BIA-nya betul, tapi IRBA-nya salah. Oke ya, jadi paling tepat adalah yang bravo. Nomor 5 bravo. Oke, kemudian nomor 6, manakah pernyataan di bawah ini yang paling benar mengenai faktor resiko yang digunakan resiko operasional pada metode SA. Sekali lagi bahwa SA adalah metode model untuk mengukur resiko operasional yang menggunakan indikator gross income tiap lini bisnis. Ya, jadi ini ada BIA, ya, ada BIA, ada SA, kemudian ada AMA. Oke ya, ada BIA, ada SA, ada AMA. Ada BIA, ada SA, ada AMA. Oke. Nah, kalau BIA menggunakan total gross income, sementara kalau SA adalah gross income tiap lini bisnis. Oke, jawabannya adalah bravo. Menggunakan gross income tiap lini bisnis. Kata kuncinya di sini. Gross income tiap lini bisnis. Itu untuk SA, Standardized Approach. Oke, kemudian nomor 7, Bapak Ibu. Metode manakah yang menggunakan total gross income? Kata kuncinya. Total gross income. Oke, total gross income. Saya berikan keterangan lagi di sini. Bahwa ada 3 metode yang menggunakan total gross income adalah BIA. Ya, adalah BIA. Ada BIA, ada SA, ada AMA. Ada BIA, ada SA, ada AMA. Ya, jadi yang menggunakan total gross income adalah basic indicator approach atau bisa disebut dengan pendekatan indikator dasar. Oke. Jawabannya bravo, Bapak Ibu ya. Nomor 7 jawabannya bravo. Kemudian nomor 8, berikut hal-hal yang berkaitan dengan ASA. Ini kata kunci yang pertama. ASA ini turunan dari SA, ya. Jadi ASA ini, alternatif SA ini sebenarnya masuk dalam pembahasan SA, tapi ada beberapa perubahan yang terjadi di ASA. Yang pertama, di dalam ASA itu hanya berlaku untuk 2 lini bisnis. Ya, 2 lini bisnis saja, retail banking dan commercial banking.
Kata kuncinya gampang. Dari 8 itu, Bapak Ibu cari yang ada bankingnya. Cuman ada 2, retail banking dan commercial banking. Oke. Kemudian ASA ini tidak menggunakan gross income. ASA ini tidak menggunakan gross income seperti halnya SA, tetapi ASA menggunakan pinjaman dan tagihan, loan dan advance. Oke. Kemudian ada faktor pengali yang disebut dengan faktor M, nilainya 0,035. Ya. Dan untuk menggunakan ini harus mendapatkan persetujuan dari pengawas atau supervisor. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat apakah kenapa A ini salah ya? Merupakan bank yang beroperasi internasional. Salah ya? Salah. Bukan itu jawabannya. Kemudian penerapannya memperoleh persetujuan dari pengawas, betul. Lini bisnisnya retail banking dan commercial banking, betul. Ya. Jadi B dan C betul. Jawabannya delta. Nah, untuk soal seperti ini Bapak Ibu, ya, pilihan opsi yang ada A, B benar, B, C benar, A, B, C benar, Bapak Ibu harus membaca pilihannya satu persatu. Karena yang sering terjadi adalah ketika peserta sudah membaca poin B benar, langsung dieksekusi jawaban B. Sementara harusnya C juga betul begitu. Jadi kalau ada opsi seperti ini, Bapak Ibu harus baca opsi semuanya. Baik A, B, dan C. Oke ya, jadi nomor 8 jawabannya delta, Bapak Ibu. B dan C benar. Oke, kita masuk nomor 9. Ya, bank yang menggunakan SA. SA, Standardized Approach, pendekatan standar untuk mengukur risiko operasional diwajibkan memiliki kriteria. Ini pertanyaan tentang kriteria. Dan dikelompokkan menjadi 2 kelompok klasifikasi bank. Ya. Saya berikan dasar teorinya dulu ya. Jadi tiga metode, 3 model, 3 pendekatan yang digunakan di dalam risiko operasional ini masing-masing memiliki kriteria. Saya mulai dari BIA. BIA ini adalah metode paling standar. Tidak ada kriteria tertentu ketika bank menggunakan metode atau pendekatan ini. Jadi semua bank boleh pakai. Nah, sementara kalau SA itu ada 2 kategori, ya, dibagi menjadi 2 klasifikasi bank. Yang pertama adalah bank domestik dan yang kedua adalah bank internasional. Ya, sementara AMA sebagai metode paling rumit, paling kompleks, paling canggih, paling akurat itu setidaknya menerapkan 3 kriteria. Ya, ada general kriteria, ada kualitatif kriteria dan ada kuantitatif kriteria. Nah, karena ini pertanyaannya berkaitan dengan SA, Bapak Ibu, maka klasifikasi banknya dibagi 2, domestik dan internasional. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah alfa. Oke, kemudian nomor 10 Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan perhitungan modal KABIA. Ya, KABIA. Oke, jadi ada pertanyaan terkait dengan KABIA. Otomatis kalau ada pertanyaan seperti ini, ya, BIA membutuhkan data 3 tahun bernilai positif. Kita mulai ya. Tahun 2010 ini adalah 175 miliar. Kata kunci yang pertama, 175 miliar. 2011, 190 miliar. Oke. Kemudian tahun 2012 sebesar 235 miliar. Oke. Berapakah modal minimum yang dibutuhkan untuk mengcover resiko operasional sesuai dengan BIA? Nah, pertanyaannya adalah metode BIA. Ya, pertanyaannya adalah metode BIA. Nah, metode BIA ini metode paling sederhana. Oke. Rumusnya adalah alfa dikalikan dengan rata-rata gross income 3 tahun bernilai positif. Saya ulang ya. Jadi KABIA adalah nilai alfa 15% dikali dengan rata-rata gross income bernilai positif selama 3 tahun terakhir. Kalau ada yang negatif bagaimana? Dikeluarkan dari perhitungan. Kita lihat di sini. 2010 positif, 2011 positif, 2012 positif. Berarti tidak ada yang dikeluarkan. Oke, semuanya dihitung. Dan pembaginya mengikuti tahun positifnya. Jadi ketiganya positif, berarti pembaginya 3. Alfanya nilainya 15%. Ini tetap ditetapkan oleh Komite Basel, nilainya tidak berubah. Jadi 15% dikali rata-rata. 175, 190, 235 dijumlahkan dibagi 3.
Ketemu 200 Bapak Ibu. Ya, jadi 15% dikalikan 200 miliar, ketemunya 30 M. Ya. Jadi 10 jawabannya adalah alfa. Ya, nanti Bapak Ibu ketika bertemu soal seperti ini perhatikan apakah ada yang negatif atau tidak. Oke, kalau ada yang negatif otomatis dikeluarkan dari perhitungan dan pembaginya mengikuti tahun positif. Contoh misalkan di tahun 2010 ada negatif 175, ya berarti tidak dihitung. Pembaginya berapa? Pembaginya 2. Jadi tidak perlu mencari tahun satu mundur tahun lagi. Itu cukup 3 tahun terakhir ini kalau tidak ada yang negatif mau dihitung, kalau ada yang negatif dikeluarkan dari perhitungan. Nomor 10 jawabannya alfa. Kemudian nomor 11 Bapak Ibu. Menurut Basel II, gross income digunakan sebagai acuan pengukuran resiko operasional, didefinisikan sebagai ya, gross income itu pendapatan kotor tahunan diperoleh dari NII dan NNII. Ya, jadi NII itu adalah net interest income, pendapatan bersih dari pemberian bunga. Ya, kredit itu juga dari pemberian bunga. Nah, yang NNII adalah net non interest income, pendapatan bersih bukan dari pemberian bunga. Seperti misalkan memberikan fasilitas clearing kepada bank kecil, kemudian dari aktivitas trading itu kan bukan dalam bentuk bunga, ya. Jadi gross income rumusnya di sini NII net interest income dan net non II. Ya, pendapatan bersih bunga dan pendapatan bersih non bunga. Oke, dari nomor 11 jawabannya bravo. Kemudian nomor 12 Bapak Ibu, di sini ada kata kunci beta terkecil. Beta terkecil. Ya, beta terkecil dalam pendekatan SA. Pendekatan SA. Ada kata kunci beta terkecil, ada pendekatan SA. Nah, beta sudah pasti menggunakan metode SA. Beta ada 3, ya 12, 15, 18. Karena yang ditanyakan yang paling kecil maka jawabannya ini 12. Ya, jawabannya 12. Jawabannya bravo. Ya, jawabannya bravo. Oke, kemudian nomor 13 Bapak Ibu. Nah, ini juga ada contoh kasus. Kita akan kerjakan KPIA. Bank Salaman secara berturut-turut memiliki gross income sebesar kata kunci yang pertama 300 M. Saya tulis ya, 300 M di tahun 2008. Ini kata kunci yang pertama. Ya, 300 M di tahun 2008. 400 M ya di tahun 2009. Ya, 400 M di tahun 2009. 800 M di tahun 2010. Ya, kemudian di sini ada minus ya, minus 400 M di tahun 2011. Nah, supaya Bapak Ibu lebih mudah identifikasi mana yang dimasukkan dalam perhitungan, dihitung satu persatu seperti ini. Ya. 2011-nya negatif ya, 2011-nya negatif ya, negatif 400. Oh, sorry. Negatif 400. 2010-nya 800, 2009-nya 400. Nah, karena yang diminta adalah tahun 2012, Bapak Ibu, karena yang diminta adalah tahun 2012, maka yang dibutuhkan 3 tahun yang paling dekat dengan tahun 2012. Berarti yang digunakan adalah 2011, 2010, 2009. Oke ya. 2008-nya masuk atau tidak? Tidak. Karena yang dibutuhkan hanya 3 tahun terakhir. Mungkin ada yang bertanya seperti ini. Lah, kan tahun 2011-nya negatif, kenapa tidak mengambil 2008? Perhitungannya tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi meskipun ada negatif, tidak terus diganti dengan 2008, tetap 3 tahun, 2011, 2010, 2009, yang negatif dikeluarkan dari perhitungan. Oke ya, dikeluarkan dari perhitungan. Jadi yang masuk adalah tahun 2009, 2010, 2011-nya tidak masuk. Oke, jadi ngitungnya bagaimana? Ngitungnya tetap sama, KPIA nilai alfa dikali rata-rata gross income
3 tahun bernilai positif ya selama 3 tahun. Nah, karena yang di sini yang positif hanya 2, 800 dan 400, maka yang dimasukkan adalah hanya 2 tahun itu. Jadi 15% dikali rata-rata 800 ditambah dengan 400 bagi 2. 15% dikalikan 600. Ketemunya 90M. Ya, ketemunya 90M. Ya, 15% kali 600 sama dengan 90M. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Jadi nomor 13 jawabannya adalah Bravo. Ya, nomor 13 jawabannya Bravo. Ingat, kalau ada yang negatif jangan dimasukkan, yang dihitung hanya 3 tahun terakhir. Nomor 14 Bapak Ibu. Oke. Ini adalah soal terkait dengan SA. Ya, SA. Kalau yang sebelumnya tadi berkaitan dengan BIA, ini berkaitan dengan SA. Bank bergerak pada pembiayaan komersial banking. Ya, hati-hati dulu. Kalau kita sudah mendapatkan lini bisnisnya, otomatis kita harus cari nilai betanya. Ya. Jadi saya hitung di sini. Komersial banking itu nilai betanya 15%. Ya, komersial banking itu nilai betanya 15%. Oke. Tahun pertama itu nilainya 100. Tahun pertama 100. Tahun kedua minus 300. Tahun ketiga 200. Nah, kita hitung rata-ratanya dulu. Nah, di sini 100, tahun kedua negatif 300, tahun ketiga 200. Di sini tetap 100, di sini dijadikan 0 karena negatif, di sini tetap 200. Dijumlahkan, ya berarti kan jumlahnya 300 dibagi 3. Untuk SA pembaginya selalu 3. Ya Bapak-Ibu ya, meskipun ada negatif, ini diganti dengan 0, pembaginya selalu 3. Jadi ketemunya berapa? 100. Apakah berhenti sampai 100 saja? Tidak. Karena yang diminta adalah kebutuhan modal BIA. Nah, harus dikalikan dengan nilai beta. Nilai betanya 15%. Jadi 15% dikali 100. 100-nya dari mana? Rata-rata gross income. Oke, 15% kali 100 sama dengan 15. Jadi ketemu jawabannya adalah alfa. Ya, jadi begitu ngitungnya. Oke, kemudian nomor 15 Bapak Ibu. Oke, metode manakah yang menggunakan lini usaha? Nah, ini sudah ada kata kuncinya. SA. Ya, usaha. Berarti adalah SA. Lini usaha berarti SA sebagai dasar pengukuran resiko operasional ya. Resiko operasional itu ada 2 yang menggunakan gross income tetapi hanya 1 yang menggunakan lini usaha. Ya. SA itu menggunakan lini usaha, gross income lini usaha. Dia menggunakan total gross income. Sementara kalau AMA menggunakan total loss atau total kerugian. Ya, jadi nomor 15 jawabannya adalah alfa. Nah, nomor 15 jawabannya adalah alfa. Nomor 15 adalah alfa. Oke, kemudian nomor 16. Sebutkan 2 dari 3 model yang digunakan untuk mengukur resiko operasional menurut Basel II. Oke, resiko operasional itu ada 3 metode, BIA, SA, AMA. Ini ya, BIA, SA, AMA. Basic Indicator Approach, Standardized Approach, Advanced Measurement Approach. Kita lihat di sini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Bravo. Karena di sini ada IRBA, IRBA itu kredit. Di sini juga ada IRBA, kredit juga. Kemudian yang D ini ada Comprehensive Approach, itu tidak ada. Meskipun depannya betul, Advanced Measurement Approach. Jadi yang paling tepat Bravo, Bapak Ibu. Ya, paling tepat adalah Bravo. Oke. Kemudian nomor 17 Bapak Ibu, manakah pernyataan di bawah ini yang paling benar mengenai BIA? Ya, BIA metode paling sederhana. Ya, metode paling sederhana. Kemudian menggunakan total gross income sebagai indikator baik untuk bank yang baru berdiri
dan profil resikonya tidak signifikan, itu cocok menggunakan BIA. Ya, jadi kalau kita ada pertanyaan berkaitan dengan BIA, maka indikatornya menggunakan total gross income. Ya, nomor 17 jawabannya alfa. Oke, kemudian nomor 18 Bapak Ibu. Nah, nomor 18 soalnya mirip dengan soal sebelumnya ya. Ini juga SA. Ya, ini adalah SA. Karena di sini ada retail banking. Ya, berarti ada lini usaha. Ada lini usaha berarti berkaitan dengan SA. Ya, bergerak dalam retail banking. Kita harus tahu berapa nilai ya, kita harus tahu berapa nilai betanya. Ya, betanya nilainya berapa? Retail banking ini nilainya adalah 12. Ya. Retail banking ini nilainya adalah 12 Bapak Ibu. Oke ya, jadi retail banking nilainya 12. Oke. Kita lihat gross income-nya di tahun pertama nilainya 100, tahun kedua 200, tahun ketiga 300. Tidak ada yang negatif. Berarti tidak dikeluarkan ya, tidak ada yang diganti dengan 0 ya. Kalau yang biasa kan dikeluarkan dari perhitungan. Sementara kalau yang SA ketika ada yang negatif diganti dengan 0. Ini kebetulan gross income-nya tidak ada yang negatif, jadi tidak ada yang diganti dengan 0. Jadi semua dijumlahkan 100 ditambah 200 ditambah 300 dibagi 3. Jadi 600 dibagi 3, ketemunya 200. Apakah berhenti sampai di sini? Tidak. Karena kita harus mengalihkan dengan betanya. Ya, jadi kalau kebutuhan modalnya berapa? Kita lihat di sini. Modalnya nilai beta dikalikan rata-rata gross income 3 tahun. Ya. Jadi di sini ada 12%, 12% dikali 200. Nilai rata-ratanya ketemu 24. Jadi jawabannya Charlie. Ya, ketemu jawabannya Charlie. Oke, kemudian nomor 18 Charlie, kita masuk ke nomor 19 Bapak Ibu. Metode pengukuran risiko operasional yang paling sederhana. Ini kata kuncinya, paling sederhana. Ya, paling sederhana. Apa yang paling sederhana? Ya, dari ketiga metode BIA SA AMA yang paling sederhana adalah BIA, Bapak Ibu. Nah, SA ini lebih baik dari BIA. Nah, AMA, Advanced Measurement Approach itu paling baik, paling kompleks, paling rumit, paling akurat. Ya, sehingga disarankan bank-bank yang akan menggunakan metode perhitungan risiko operasional menggunakan metode yang paling canggih, paling akurat begitu ya. Oke, nomor 19 jawabannya Bravo, kemudian nomor 20 ya, nomor 20 ini sama, kita diminta untuk menghitung kebutuhan modal. Ini ada rumus BIA, KBIA. Oke ya. Kita harus cari kata kuncinya dulu tahun 2010 ya, tahun 2010 nilainya adalah 75 miliar. Kata kunci yang pertama. Tahun 2011 nilainya adalah 90 M. Oke. Tahun 2012 nilainya adalah 135. 135. Oke, kita lihat dulu. Kita masukkan satu persatu. 2010 75 miliar, 2011 90 miliar, 2012 135 miliar. Oke, ketiganya tidak ada yang negatif. Berarti ketiga-tiganya dihitung. Ya. Jadi KBIA nilai alfa 15% tetap dikali rata-rata gross income 3 tahun bernilai positif. Karena ketiga-tiganya positif maka dibagi 3. Ya. Jadi 75 tambah 90 tambah 135 ketemunya 300. 300 dibagi 3, 100. Nah, dikalikan dengan nilai alfa. Alfanya 15%. Ketemu 15 miliar. Ya. Ketemu 15 miliar. Oke, kemudian nomor 21 Bapak Ibu. Menurut Basel II, gross income yang digunakan sebagai acuan resiko operasional didefinisikan sebagai ya, gross income tadi sudah ya, penjumlahan NII ditambah NNII. NII adalah net interest income, ya, net interest income, kemudian yang NNII adalah net non interest income. Begitu ya. Jadi penjumlahan pendapatan bersih dari bunga ditambah dengan pendapatan bersih selain bunga. Fasilitas clearing, kemudian aktivitas trading, itu masuk di dalam NNII. 21 jawabannya adalah Bravo. Ya, 21 jawabannya Bravo. Kemudian nomor 22 Bapak Ibu.
Oke, ini sama soalnya. Jadi tahun 2010 60 miliar, 2011 80 miliar, 2012 negatif. Hati-hati di sini ada nilai negatifnya. Nah, BIA tidak memperhitungkan gross income negatif, tapi jadi dikeluarkan dari perhitungan. Jadi kalau kita mau menghitung KBIA tahun 2013, ya, jadi kita masukkan hanya yang nilainya positif. Di sini ada nilai alfa 15% Bapak Ibu. Kemudian di sini ada 2 gross income yang nilainya positif di tahun 2010 dan 2011. Ada 2 ya berarti ya. Pembaginya berapa? Pembaginya mengikuti tahun positif. Jadi ada 2. Di sini 15% dikali dengan 70. Ketemu berapa? 10,5 miliar. Ya. Jadi yang tahun 2012 gross income-nya tidak dimasukkan karena nilainya negatif. Oke, nomor 22 jawabannya alfa. Kemudian nomor 23, manakah nilai beta yang tidak dipergunakan? Hati-hati. Di sini ada nilai beta, di sini tidak dipergunakan. Kalau beta berarti metode SA. Ya, metode SA. Ada beta tidak dipergunakan, metodenya SA. Sudah sangat jelas ya. Beta tidak digunakan SA. Nah, SA ini memiliki 3 nilai beta. 12%, 15%, 18%. Yang tidak digunakan yang mana kita lihat. Yang tidak digunakan adalah yang 10% ini ya. Ini tidak digunakan. Ya, tidak digunakan. Ini Ya. mau tanya Pak, yang Boleh. nomor 22 tadi Pak. Ya. Kalau misalnya dalam 3 tahun itu minus semua, berarti jawabannya 0 gitu ya Pak ya? Oh enggak. Ini pertanyaan Enggak. bagus ini. Pertanyaan bagus. Oke, saya kasih contoh ya berarti ya. Ya. Oke. Jadi kalau misalkan 2013 ini pertanyaan tentang KBIA. Ya. Ini ambil contoh katakanlah di tahun 2011-nya negatif seperti ini, kemudian 2010-nya negatif seperti ini. Bagaimana? Apakah ditulis 0? Jawabannya tidak. Dicari satu gross income 1 tahun terdekat bernilai positif. Ya, dicari 1 tahun terdekat nilai positif. Ini kebetulan kan tidak ada ya. Saya ambil contoh misalkan, saya ambil contoh saja supaya Bapak Ibu punya gambaran. Jadi saya tuliskan begini. Katakanlah 2009. Ya, katakanlah 2009 seperti ini. 2009 nilainya 50M lah. Oke, biar gampang 100M. Ya, kayak gini. Ini kan kalau secara reguler, kalau ketiga-tiganya positif, ini kan tidak masuk dalam hitungan nih tahun 2019. Ya, harusnya kan tidak masuk dalam hitungan 2009. 2009 kan harusnya tidak masuk dalam perhitungan. Nah, karena 3 tahun terdekat di tahun 2013 ini semua negatif, maka dicari 1 tahun gross income 1 tahun terdekat bernilai positif, Bapak Ibu. Jadi otomatis yang digunakan tahun berapa? 2009. Jadi bukan 3 tahun lagi ya, tapi 1 tahun saja. Ya, 1 tahun saja. Pembaginya berapa? Pembaginya juga 1, karena yang digunakan hanya 1. Gitu ya, Bapak. Nah, ngitungnya bagaimana? Oke, ngitungnya begini. Saya kasih contoh. Ngitungnya jadinya begini. KBIA 2013 jadi 15% dikali berapa? 100M. Ini kalau kasusnya yang ini ya, kasus yang ini. Contohnya begitu. Begitu, Bapak? Oke, siap Pak. Oke. Jadi ya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada 3 tahunnya negatif, maka dicari 1 tahun terdekat bernilai positif. Tapi sejauh ini tidak ada pertanyaan seperti itu. Tapi kalau memang ditanyakan, ini pertanyaan bagus ya Bapak Ibu. Mengantisipasi barangkali besok keluar. Nah, oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Oke, 23 tadi. Mas Denny kalau baru juga, baru 2 tahun gitu. 2 tahun berarti masih ada 1 tahun Pak.
Jadi kalau selama 3 tahun ini ternyata yang negatif 2 tahun ya 1 tahun aja yang dipakai, tapi tidak perlu menambah yang 2009. Nggak, maksud saya banknya baru setahun 2 tahun. Oh ya berarti yang digunakan itu aja Pak. Gitu Yang aja. digunakan ya baru ketika baru mulai aja. Jadi syaratnya kan 3 tahun. Kalau baru mulai 2 tahun ya yang digunakan 2 tahun. Kalau baru 1 tahun ya digunakan 1 tahun aja. Gitu. Jadi menyesuaikan. Misalkan dia baru mengakuisisi bank, gitu kan. Ya, berarti kan hitungannya belum ada ya berarti ya. Ya berarti kan belum bisa dihitung terkait dengan resiko operasional. Ngitungnya bagaimana? Biasanya bulannya yang dihitung. Berapa bulan dia ketika memulai kegiatan operasionalnya gitu. Jadi berapa bulan dibagi 12 dikalikan dengan ini. Ya, jadi Contoh misalkan Bank Syariah Indonesia itu kan baru merger tuh. baru, ya betul. Dia Nah, ngitungnya kalau pakai basic indicator yang apa, dari BSM-nya atau memang nggak ada gitu karena belum karena start. bank baru otomatis kan operasionalnya tidak sama dengan bank sebelumnya. Jadi berdiri sendiri, Pak. Bank Syariah Indonesia kan berdiri sendiri. Ngitungnya apa? Yaitu tadi per bulannya, hitungan bulannya. Jadi kalau misalkan proses akuisisinya Januari, katakan begitu. Kemudian kita ngitungnya di bulan Juni, ya kita ngitung sisa bulannya aja di resiko operasionalnya itu. Oke, jadi bukan ngitung 1 tahunnya. Kalau ngitung 1 tahunnya kan belum genap begitu. Jadi ini special case ya, karena kalau di KBIA kan ngitungnya per tahunnya. Tapi kalau belum 1 tahun ya berarti ngitung bulannya. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya baru berjalan setahun 2 tahun ya maka itu yang digunakan setahun 2 tahun itu. Kalau baru berjalan setahun ya yang digunakan 1 tahun. Kalau baru berjalan 2 tahun ya 2 tahun yang digunakan. Karena di dalam syaratnya kan harusnya 3 tahun. Tetapi kalau belum 3 tahun ya berarti digunakan tahun yang sudah berjalan saja. Begitu. Begitu Bapak. Yuk. Oke. Bisa kita lanjut ya. Oke. Berikut pernyataan yang paling benar berkaitan dengan beta. Oke. Nah, beta itu di dalam SA itu kan ada 3. Ya, beta itu kan ada 3. Beta itu ada 3. Jadi ada 12%, 12%, ada 15%, ada 18%. Ya. Jadi ada 12%, 15%, 18%. Nah, semakin besar nilai beta, maka lini bisnisnya itu semakin beresiko. Jadi salah satu indikator yang menggambarkan apakah bisnisnya atau lini bisnis usahanya itu beresiko atau tidak dilihat dari nilai betanya. Nah, ini sesuai dengan prinsip di dalam manajemen resiko. Kalau semakin besar resikonya, maka modal yang disediakan harus semakin besar. Prinsipnya seperti itu. Jadi antara resiko dengan modal itu linier. Jadi semakin besar resikonya, maka modal yang disediakan untuk mengcover resiko semakin besar. Jadi kalau prinsipnya manajemen risiko seperti itu. Tapi kalau prinsipnya capital management kan berbeda, kebalik ya. Jadi kalau capital management itu kan kalau kita punya modal besar, maka kita bisa ngambil resiko besar. Artinya kalau kita punya modal besar, kita bisa memberikan kredit lebih besar. Tapi kalau di dalam manajemen risiko, maka resikonya dulu yang disebut. Jadi kalau resikonya besar, maka modalnya yang disediakan juga besar. Ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan perhitungan CAR. Atau modal yang disediakan. Tapi karena ini yang dihitung adalah resiko operasional, tapi jadi kan tidak sesuai dengan perhitungan CAR karena di dalam resiko operasional tidak menggunakan itu. Sehingga kalau kita mau menghitung resiko operasional berdasarkan pendekatan SA, yang kita gunakan kan berarti beta. Ya kan? Jadi kalau betanya semakin besar, maka modalnya yang semakin besar. Kenapa? Karena semakin besar nilai beta, maka resikonya juga semakin besar. Contoh misalkan, di 12% ini ada lini bisnis yang namanya retail banking. Ya, kemudian di 18 itu ada lini bisnis yang namanya corporate finance. Otomatis corporate finance dibandingkan dengan retail banking, resikonya lebih besar corporate finance.
Jadi semakin besar nilai beta, maka resikonya semakin besar, modal dicadangkan juga semakin besar. Jadi nomor 24 jawabannya adalah Bravo, Bapak Ibu. Oke, jadi kemudian nomor 25 Bapak Ibu. Di bawah ini adalah contoh lini usaha dengan beta tertinggi. Di sini ada kata kunci lini usaha, di sini adalah beta tertinggi. Ya, jadi nilai beta di dalam SA itu ada 12, 15, 18, yang tertinggi adalah 18%. Nah, beta tertinggi 18% itu ada 3. Coffee, Trasa, Pas. Coffee-nya adalah corporate finance, Trasanya adalah trading and sales, Pasnya adalah payment and settlement. Ini yang memiliki nilai beta terbesar. Ya, trading and sales masuk, payment settlement masuk, corporate finance masuk. Jadi ada 3 lini bisnis yang memiliki nilai beta tertinggi. 25 Charlie. Baik, kemudian nomor 26 Bapak Ibu. Di sini ada kata kunci corporate finance. Ya, corporate finance. Corporate finance tadi nilainya 18%. Ya, corporate finance nilainya 18%. Nilai betanya. Kemudian gross income di tahun pertama 100, di tahun kedua 300, di tahun ketiga 200. Kenapa? Tidak ada yang diganti dengan 0 karena tidak ada yang negatif. Semua positif. 100 yang pertama, kemudian 300 tahun kedua, kemudian 200 di tahun ketiga. Nah, jadi ada 100, 300, dan 200. Oke ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Oke, kita hitung rata-ratanya. 100 tambah 300 tambah 200, 600, 600 dibagi 3, 200. Tidak berhenti sampai di sini, karena kita harus mengalikannya dengan apa? Dikalikan dengan nilai beta. Betanya berapa? 18%. Ya, jadi 18% nilai beta dikalikan dengan 200 rata-rata. Ketemu berapa? 18% dikali 200, 36. Jadi jawabannya adalah Bravo. Ya, jawabannya adalah Bravo. Jawabannya adalah Bravo. Oke, kemudian nomor 27 Bapak Ibu, 27. Di bawah ini merupakan lini usaha dengan beta terendah. Beta terendah itu 12. Ada 3 lini bisnis yang memiliki nilai beta 12. Aset manajemen 12% beta. Retail banking, retail brokerage juga 12% nilai beta. Retail banking, aset manajemen, retail brokerage. Ya, jadi 8 lini yang memiliki nilai beta 12 itu ada 3. Aset manajemen, retail banking, retail brokerage. 27 Bravo. Ya, 27 Bravo. Kemudian nomor 28 Bapak Ibu. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling benar mengenai faktor resiko yang digunakan dalam metode atau pada metode SA? SA menggunakan apa indikatornya? Indikatornya adalah gross income tiap lini bisnis. Jawabannya Bravo. Ya, kalau yang total gross income itu untuk BIA, kemudian kalau total loss itu untuk AMA. Jadi yang A ini untuk BIA, yang C itu tidak ada, saya kasih tanda silang. Kemudian yang D juga tidak ada, saya kasih tanda silang. Jadi yang paling tepat, SA menggunakan gross income tiap lini bisnis. Nomor 28 jawabannya Bravo. Oke, kemudian nomor 29 Bapak Ibu, di sini ada kata kunci metode manakah yang menggunakan total gross income. Sudah sangat jelas ya, total gross income ini digunakan untuk BIA. Sementara kalau yang SA adalah gross income ya tiap lini bisnis ya. Gross income tiap lini bisnis. Ya, saya ganti huruf besar, gross income tiap lini bisnis. Kalau AMA ini pakai total loss. Oke. Sementara kalau BIA menggunakan total gross income. 29 jawabannya Bravo. Oke, kemudian nomor 30, Bapak Ibu. Berikut hal-hal yang berkaitan dengan ASA. Ya, ASA. Saya berikan kata kuncinya di sini Bapak Ibu ya. Saya berikan tambahan informasi terkait dengan ASA.
Ya, jadi ASA ini merupakan turunan dari metode SA. Jadi saya berikan keterangan di sini. Jadi ASA ini pertama hanya untuk dua lini bisnis, ya, yaitu retail banking, ya, banking dan komersial banking, ya. Jadi ASA itu untuk retail banking dan komersial banking. Yang kedua, tidak pakai gross income. Jadi gross income-nya diganti dengan loan dan advance. Ya, loan dan advance. Oke ya. Jadi retail banking, komersial banking tidak menggunakan gross income tetapi menggunakan loan dan advance. Dan kemudian yang ketiga itu ada faktor pengali, ya, faktor pengali, ya, pengali yang disebut dengan faktor M, ya, faktor M. Faktor M nilainya adalah 0,035. Ya. Kemudian yang keempat harus mendapat persetujuan regulator atau pengawas atau supervisor regulator. Nah, ini ada beberapa karakteristik dari ASA atau alternatif SA. Apakah tetap dikalikan dengan nilai beta? Tetap dikalikan dengan nilai beta. Kita sesuaikan aja. Kalau retail banking itu 12%, commercial banking ini 15%. Saya tambahkan ya, Bapak Ibu. Jadi retail banking ini ada 12%. Ya, kemudian kalau commercial banking ini 15%. 15%. Gini ya. Jadi jawabannya adalah delta. Ini sebenarnya tadi sudah muncul, tapi saya tambahkan keterangannya. Oke, nomor 30 jawabannya delta. Pertama, mendapatkan persetujuan dari pengawas, kemudian untuk lini bisnis retail banking dan commercial banking, kemudian tidak lagi menggunakan gross income, tetapi menggantikan gross income dengan pinjaman dan tagihan atau loan dan advance. 30 jawabannya delta. Oke, kemudian nomor 31 Bapak Ibu, tadi sudah ya saya berikan keterangannya dalam ASA, ya. Dalam ASA untuk mengukur risiko operasional, bank dimungkinkan menggunakan salah satu dari berikut untuk menggantikan gross income. Kata kuncinya sudah sangat jelas, menggantikan gross income. Berarti tidak menggunakan gross income. Jadi disubstitusi dengan apa? Disubstitusi dengan loan dan advance, pinjaman dan tagihan. Ya, pinjaman dan tagihan. Ini saya berikan keterangannya tambahan di sini, tidak menggunakan gross income, tetapi menggunakan loan dan advance, berlaku untuk dua lini bisnis, kemudian ada yang disebut dengan faktor M nilainya 0,035. Bagaimana cara hitungnya? Saya berikan keterangannya di sini. Ya, sebenarnya sama ngitungnya, tetap menggunakan beta, tapi gross income-nya tidak dipakai, tapi yang dipakai adalah loan dan advance. Satu lagi, dikalikan dengan yang namanya faktor M. Siapa yang menentukan faktor M? Ditentukan dari komite Basel. Berapa nilainya? 3,5% boleh, 0,035 boleh. Jadi nomor 31 jawabannya bravo. Oke, kemudian nomor 32 Bapak Ibu ya. Oke. Ini juga soal ngitung KPIA. Kebetulan di sini ada 4 tahun. Tapi ingat KPIA hanya menggunakan 3 tahun saja. Yang ditanyakan adalah tahun 2012 Bapak Ibu. Yang ditanyakan adalah tahun 2012. Kemudian yang dikalikan adalah alfa nilainya 15%. Ya, di sini ada 2008 nilainya 300M, 2009 400, 2010 800, 2011 negatif 400. Yang digunakan 2011, 2010, 2009. Nah, karena 2011-nya negatif, maka dikeluarkan dari perhitungan. Ya. Karena nilainya negatif, maka dikeluarkan dari perhitungan. Maka yang dimasukkan tahun berapa? 2009 dan 2010.
2009-nya 400, 2010-nya 800. Pembaginya berapa? Pembaginya 2. Karena yang positif 2. Jadi 15%, 800 ditambah 400 dibagi 2. Gitu ya. Jadi ada 600 di situ, 15% dikali 600 ketemunya 90 miliar. 32 jawabannya bravo, 90 miliar. Ya, kalau Bapak Ibu tidak sempat nyatat rumus-rumusnya ini tidak perlu khawatir ya. Nanti saya share seperti kemarin. Jadi Bapak Ibu bisa lihat lagi, jadi bisa dibuka lagi, bisa dipelajari lagi. Kemudian nomor 33 Bapak Ibu. Ya, lini bisnis retail banking dan commercial banking memiliki nilai beta berapa ya? Retail banking itu nilainya 12%, ya. Kemudian commercial banking itu nilainya 15%. Ya, saya tuliskan di sini Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu tambah jelas lagi, saya tuliskan di sini terkait dengan 8 lini bisnis. Ya, jadi 8 lini bisnis itu yang pertama adalah corporate finance. Corporate finance itu nilai betanya adalah 18%. Oke, yang kedua trading and sales. Trading and sales itu nilainya adalah 18% betanya. Kemudian ada payment and settlement. Itu nilainya adalah 18% juga. Kemudian ada commercial banking, ya. Commercial banking itu nilainya adalah 15%. Kemudian agency service ya, agency service itu nilainya agency service itu nilainya 15% untuk petanya. Kemudian ada 3 yang ya, ada aset manajemen. Aset manajemen itu nilainya adalah 12%. 12%. Kemudian ada retail banking. Retail banking ini nilainya adalah 12%. Kemudian retail brokerage, ya, brokerage nilainya adalah 12%. Ya, ini ada 8 lini bisnis masing-masing dengan nilai beta. Ya. Kita lihat di sini retail banking. Retail banking itu 12 ya, sini. Kemudian commercial banking 15. Oke ya, jawabannya alfa. Ya, jawabannya alfa. Oke, kemudian nomor 34 Bapak Ibu. Salah satu alasan diperlukan metode pengukuran modal yang lebih canggih. Yang lebih canggih itu kalau di dalam risiko operasional itu adalah AMA, Advanced Measurement Approach. Kenapa ya? Karena gross income ini tidak menghubungkan antara modal regulasi dengan resiko. Belum menghubungkan antara modal regulasi dengan resiko. Modal regulasi itu artinya terkait dengan perhitungan CAR, begitu Bapak Ibu. Nah, di dalam BIA, di dalam SA kan belum ada perhitungan itu. Baru ditemukan di AMA, Advanced Measurement Approach. Kenapa? Karena AMA tidak pakai gross income, tetapi menggunakan total loss atau total kerugian. Begitu. Jadi nomor 34 jawabannya alfa. Oke, kemudian nomor 35 Bapak Ibu. Pada metode BIA, Basic Indicator Approach, besarnya modal. Pertanyaannya adalah berkaitan dengan modal yang dibutuhkan, dihitung dari mana? Oke, kita definisikan dulu rumusnya. Jadi kalau BIA rumusnya itu gini, nilai alfa, ya nilai alfa berarti besarannya 15% dikali rata-rata gross income 3 tahun bernilai positif. Oke ya, kita lihat di sini.
Total gross income 3 tahun terakhir. Salah. Ya, tidak ada nilai alfanya. Kemudian yang B, rata-rata gross income. Ini juga salah, tidak ada nilai alfanya. Nah ini, yang C, 15%. 15%-nya betul, tapi rata-rata gross income-nya tidak ada, juga salah. Jadi jawabannya tidak ada yang benar. Jadi harus lengkap seperti ini. Nilai alfa atau 15% dikali rata-rata gross income 3 tahun terakhir bernilai positif. Gitu ya. Jadi nomor 35 jawabannya delta. Tidak ada yang benar. Oke, kemudian nomor 36 Bapak Ibu. Manakah yang benar berkaitan dengan nilai alfa? Ya, dalam menghitung kebutuhan modal resiko operasional. Ya, kalau ada keterangan alfa di sini, berarti ini adalah metode BIA. Berapa nilai BIA? Nilainya adalah 15%, Bapak Ibu. Jadi di sini ada keterangan nilainya 12%, salah. 12% itu adalah nilai beta, ada yang nilainya 12. Kemudian ditetapkan oleh supervisor lokal, salah. Nilai BIA itu ditetapkan oleh komite Basel. Mengindikasikan besarnya maksimum sebesar 15%. Nah, ini yang betul. Jadi maksimum 15%. Jadi BIA ini tidak bisa mengakomodasi bisnis-bisnis yang resikonya lebih tinggi gitu, karena nilainya maksimum 15. Tapi kalau dilihat dari kebutuhan modalnya, banyak bank yang menggunakan BIA untuk lini bisnis yang resikonya tinggi. Kenapa? Karena kebutuhan modalnya jadi lebih kecil. Contoh misalkan, kalau menggunakan SA, corporate finance, nilai betanya 18, otomatis kan modalnya lebih besar dibandingkan ketika dia menggunakan, bank itu menggunakan metode BIA, di mana nilainya maksimum 15. Jadi banyak bank itu yang tidak mau beralih dari BIA ke SA untuk yang lini bisnisnya tinggi. Kenapa? Karena kebutuhan modalnya otomatis lebih besar. Karena faktor pengalinya, persentase pengalinya lebih besar. Oke, kemudian nomor 37 Bapak Ibu. Berikut yang salah dengan nilai beta. Ini sudah saya berikan keterangan di sini ya. Kita biasanya kalau begini Bapak Ibu otomatis harus paham nilai masing-masing lini ya. Jadi masing-masing lini kemudian nilai betanya berapa harus paham. Karena kalau tidak hafal, tidak paham terkait dengan lini bisnis, tidak bisa mengerjakan soal seperti ini. Contoh misalkan, commercial banking sama dengan agency service. Kita lihat ya, commercial banking ini 15, agency service berapa? Oke ya, agency service juga 15, berarti ini betul. Karena yang dicari adalah yang salah. Ini betul ya berarti ya? Betul. Ini betul. Oke. Kemudian lini bisnis trading and sales sama dengan corporate finance. Kita lihat trading and sales nilainya 18, corporate finance juga 18, sama-sama 18, berarti betul. Yang opsi B betul. Kemudian lini bisnis aset manajemen sama dengan retail banking. Kita lihat aset manajemen nilainya 12, betul. Retail banking juga 12, berarti ini juga betul. Nah, karena yang dicari yang salah, kita lihat yang D salah atau betul. Commercial banking lebih besar dari payment and settlement. Kita lihat commercial banking nilainya 15, payment settlement nilainya 18. Ini salah ya, karena yang diminta adalah yang salah. Jadi jawabannya adalah delta. Ya, jawabannya delta. Ya, jawabannya delta. Saya naikkan sedikit, saya pindah di jawaban D, saya kasih space 1. Oke. Nomor 37 jawabannya delta. Kemudian, jadi nanti Bapak Ibu kalau ada soal seperti ini, mutlak Bapak Ibu harus tahu tentang nilai betanya ya. Kemudian nomor 38 Bapak Ibu. Bank diperkenankan menggunakan ASA, kata kunci yang pertama. Ya, ASA, ini adalah turunan dari SA. Telah mendapatkan persetujuan dari regulator. Ya, jadi pengguna ASA harus mendapatkan persetujuan dari supervisor lokal, pengawas lokal, regulator. Berikut adalah yang berhubungan dengan ASA kecuali, berarti yang bukan, tidak termasuk. Retail banking apakah masuk? Masuk. ASA ini diperuntukkan untuk dua lini bisnis, retail banking dan commercial banking. Retail banking masuk. Kemudian di sini ada 15%. Nah,
Retail banking 12%, commercial banking 15%. Berarti ini juga masuk, Bapak Ibu. Kemudian C, pinjaman dan tagihan ini juga masuk. Kenapa? Karena di dalam ASA tidak lagi menggunakan gross income, tetapi menggunakan pinjaman dan tagihan, loan dan advance. C masuk. Oke, kemudian yang D, ada faktor pengali yang disebut dengan faktor M. Ya, ini salah nih. 0,35 ini salah. Harusnya berapa? 0,035. Ini yang betul. Ya, jadi yang ditanyakan adalah kecuali, berarti jawabannya adalah delta. Oke, nomor 38 jawabannya delta. Oke, kemudian nomor 39 Bapak Ibu. Nah, Bank A beroperasi dengan tingkat resiko tidak signifikan. Untuk menghitung modal yang dibutuhkan disarankan menggunakan apa? Oke. Untuk bank yang resikonya kecil, tidak signifikan, baru berdiri, itu menggunakan ini, BIA, Basic Indicator Approach. Kenapa kok disarankan menggunakan ini? Karena perhitungannya cenderung lebih mudah, lebih sederhana. Ya. Jadi untuk bank kecil, bank profil resikonya kecil, tidak signifikan, itu pakai BIA. Nah, profil resiko kecil itu artinya apa? Di dalam PBI 58 tahun 2003 itu kan ada 8 resiko. Ya. Nah, profil resiko ini diartikan sebagai gambaran resiko yang melekat atau inherent terhadap kegiatan perbankan gitu. Jadi kalau profil resikonya kecil yang dikelola kecil bisa menggunakan BIA. Ya. Nah, untuk bank-bank kompleks, bank-bank yang berkecimpung di pasar internasional, apakah harus menggunakan amal langsung? Ini pembahasan lain ya. Untuk bank-bank yang resikonya besar, minimal pakai SA. Ya. Tapi kalau untuk yang tidak signifikan, bisa menggunakan BIA, Basic Indicator Approach. Oke, nomor 39 jawabannya alfa. Nomor 40. Nah, ini yang kemarin saya katakan bahwa di dalam penggunaan metode resiko operasional, BIA SA AMA itu sifatnya adalah searah. Searah itu artinya kalau mau naik ke metode yang lebih tinggi atau kembali ke metode yang lebih rendah, semua harus mendapatkan persetujuan dari supervisor lokal, regulator. Nah, untuk naik, artinya misalkan dari BIA ke SA, maka harus dilakukan yang namanya credibility test. Credibility test itu artinya bank-bank yang ingin menggunakan metode yang lebih tinggi akan dimasukkan ke dalam satu peer group bank dengan jenis yang sama. Gitu. Kalau dinilai kredibel, konsisten, valid perhitungannya, maka diizinkan menggunakan metode yang diinginkan. Tapi kalau tidak sesuai dengan perhitungan, maka disarankan untuk kembali kepada metode yang awal. Jadi siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah supervisor lokal, ya, atau bisa disebut regulator atau pengawas boleh. Oke, kemudian nomor 40 alfa 41 ya Bapak Ibu ya. Mana yang benar? Ini ada kata kunci mana yang benar. Oke, berkaitan dengan nilai beta, ada kata kunci yang kedua, mana yang benar, kemudian apa nilai beta di dalam resiko operasional. Oke. Ini mutlak Bapak Ibu juga harus tahu berapa nilainya. Lini bisnis retail banking lebih besar dari commercial banking, salah ya. Retail banking itu 12, commercial banking 15. Jadi retail banking lebih kecil seharusnya. Kemudian aset manajemen lebih kecil dari agensi service. Aset manajemen 12, agensi service 15, betul. Retail banking adalah 15, salah. Retail banking itu harusnya 12. Karena yang paling benar yang mana? Yang paling benar adalah Bravo. Ya, paling benar Bravo. Oke. Kemudian nomor 42. Yang bukan, di sini kata kunci yang bukan termasuk lini bisnis. Oke ya. Oke, corporate banking ya, corporate banking itu tidak ada. Yang ada corporate finance ya, trade agency service ada, trading and sales juga ada. Karena pertanyaannya yang bukan, maka jawabannya adalah alpha. Bukan corporate banking, tetapi corporate finance. Gitu ya.
Oke. Nomor 42 jawabannya alfa. Kemudian 43. Oke, dalam bisnis kartu kredit seringkali aktivitas yang menimbulkan resiko operasional seperti fraud harus diperhitungkan dalam struktur pricing produk. Apabila menggunakan metode SA, maka bank berpotensi untuk alokasi perhitungan modalnya menjadi 2 kali sehingga muncullah ASA. Jadi ASA ini bisa dipergunakan untuk bisnis kartu kredit. Karena kalau kita menggunakan SA, maka alokasi modalnya itu dihitung 2 kali. Ya, jawabannya adalah delta. 43 delta. Oke, kemudian nomor 44 Bapak Ibu. Ini KABIA ya. Jadi sudah banyak perhitungan tentang KABIA, tapi tidak ada salah kita bahas kembali. Di tahun pertama ada 200 juta, tahun kedua negatif 200 juta, tahun ketiga 200 juta. Ingat, KABIA tidak menghitung gross income negatif, dikeluarkan dari perhitungan. 15% nilai alfa dikali rata-rata selama 3 tahun bernilai positif. Selama 3 tahun ya hanya 2 yang positif. Jadi 200 ditambah 200 dibagi 2. 15% dikali 200. Ketemunya berapa? 30 juta. Ya, jawabannya bravo. Oke, kemudian nomor 45. Frekuensi dari suatu kejadian resiko operasional, ini ada kata kunci yang pertama, dalam bisnis bank dapat digantikan secara sederhana. Kalau sederhana berarti menggunakan metode apa? Berarti menggunakan metode BIA. BIA menggunakan faktor pengali apa? Faktor pengalinya adalah alfa, bukan jumlah alfa, karena yang digunakan cuma 1 alfanya, 15%. Oke ya. Jadi jawabannya adalah bravo, nilai alfa 15%. Oke, kemudian kita masuk ke nomor 46 Bapak Ibu. Bank yang melakukan aktivitas beresiko tinggi seperti corporate finance, nilainya 18%, cenderung tidak tertarik beralih ke BIA, ke metode SA. Disebabkan apa? Ini tadi yang baru saya singgung ya. Jadi untuk bisnis yang resikonya tinggi, itu relatif tidak mau beralih dari BIA menuju SA. Kenapa? Karena kalau beralih dari BIA ke SA, maka jumlah yang dihitung lebih besar. Kenapa? Kalau BIA cukup menggunakan 15%, sementara kalau beralih ke SA, maka menjadi 18%. Otomatis kebutuhan modalnya menjadi lebih besar. Itulah kenapa banyak bank-bank yang resikonya lebih tinggi suka menggunakan BIA. Nah, kebalikan lagi kalau bank-bank yang resikonya rendah seperti aset manajemen, kemudian retail banking, retail brokerage, itu lebih suka pakai SA. Kenapa? Karena kebutuhan modalnya lebih kecil. Karena persentase pengalinya cuma 12%. Sementara kalau pakai BIA nilainya berapa? 15%. Gitu. Jadi kalau untuk bank yang resikonya tinggi, cenderung lebih senang pakai BIA karena modalnya lebih kecil yang dihitung dibandingkan menggunakan SA. Oke, nomor 46 jawabannya bravo. 47 ya. Selain komersial banking, lini bisnis yang diperkenalkan dalam ASA untuk menggantikan gross income adalah ASA itu berlaku untuk 2 lini bisnis. Apa saja? Yang pertama adalah retail banking, yang kedua adalah komersial banking. Ya, retail brokerage tidak masuk. Corporate finance juga tidak masuk, aset manajemen juga tidak masuk. Jadi jawaban tidak ada yang tepat. Karena selain komersial banking yang digunakan adalah retail banking. Oke. 48. Bank diperkenankan menggunakan ASA sepanjang telah mendapatkan persetujuan dari regulator. Berikut yang berhubungan dengan ASA. Ya. Retail banking masuk ya. 0,035 betul, faktor M. Pinjaman dan tagihan betul. Jadi semua jawaban benar. 48 jawabannya delta. Oke, kemudian nomor 49 Bank A beroperasi dengan resiko yang signifikan, profil resikonya tinggi. Untuk menghitung modal yang dibutuhkan diwajibkan untuk menggunakan metode apa? Ya,
untuk yang resikonya signifikan, profil resikonya tinggi, minimal pakai SA. Tadi kan pertanyaan di slide sebelumnya dikatakan kalau banknya sederhana, profil resikonya kecil, tidak signifikan, harus pakai BIA. Sementara kalau yang signifikan dan profil resikonya tinggi, apakah langsung menggunakan AMA? Tidak. Ya, minimal menggunakan SA sudah diizinkan. Ya, 49 jawabannya bravo. Kemudian nomor 50 Bapak Ibu, pada metode BIA besarnya modal yang dihitung dari ini ya. Rata-rata dari 15% gross income dalam 3 tahun terakhir. Ini bahasanya saja yang berbeda tapi artinya sama. Kalau sebelumnya kan begini, alfa dikali rata-rata gross income dalam 3 tahun terakhir atau 15% gross income dalam 3 tahun terakhir rata-ratanya. Ya, ngitungnya sama, hasilnya sama. Rata-ratanya di depan atau rata-rata gross income ditaruh di gross income sama. Jadi nomor 50 jawabannya delta Bapak Ibu ya. Jadi 50 jawabannya delta. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira itu untuk chapter 789. Kita akan break dulu selama 15 menit. Ini nanti akan saya share di WA Group. Kita nanti akan mencoba mengerjakan tryout 1. Linknya nanti akan dibagikan di WA Group. Ya, jadi nanti Bapak Ibu akan diberikan kesempatan mengerjakan selama 75 menit. Ya, 75 menit. Setelah itu akan kita bahas. Begitu ya. Barangkali ada pertanyaan, Bapak Ibu, monggo dipersilakan. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya sebelum kita break ya Pak Denny ya. Ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita mulai mengerjakan soal tryout-nya. Bapak Ibu silahkan. Bu Krisna barangkali atau Pak Andri mungkin. Nampaknya Pak Denny sudah sangat paham mungkin ya pesertanya. Jadi mudah-mudahan sampai tidak ada yang ingin ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Saya harap Oke. seperti itu. Oh, kalau nggak mau ngomong ini aja, saya mau lihat jempolnya aja deh ya. Oke, Bapak Ibu silakan acungkan jempolnya. Oke, reaksinya mana Oke. ini ya? Oke, terima Jempol kasih. ini Oke. tanda ini ya, tanda paham gitu ya. Iya, betul. Oke, Baik, oke. terima kasih Bapak Ibu. Kita akan break dulu selama 15 menit. Nanti akan di-share di grup terkait dengan soal online ya, di Google Form. Nanti Ya. Bapak Ibu akan diberikan waktu. Jadi Bapak Ibu nanti join dulu ke sini, kemudian Bapak Ibu bisa buka di WA grupnya. Di situ ada link untuk tryout 1. Oh iya, Begitu. Pak Denny, sebelum kita untuk break terlebih dahulu, ini mungkin Bapak Ibu boleh dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Jadi kita akan dokumentasi terlebih dahulu gitu. Oke. Iya. Supaya ada kenang-kenangannya kegiatan kita pada hari ini terdokumentasi dengan baik. Bagi Bapak Ibu, mohon yang berkenan untuk menyalakan kameranya. Jadi wajah dari Bapak Ibu terlihat jelas. Wajah-wajah penuh semangat ya Pak Denny ya nampaknya. Oh, tentu saja. Oke. Ya, nampaknya sudah sebagian menyalakan kameranya. Oke, baik. Pak Armendra, apakah ikut join dengan kami, Pak, untuk dokumentasi? Atau Bu Osa, kemudian yang belum Pak Rahmat. Oke, Pak Rahmat ini sudah ada nih, Pak. Oh iya, mantap. Oke, Pak Armendra sudah ada, Bu Osa, Bu Krisna. Apakah berkenan untuk menyalakan kameranya untuk kita dokumentasi terlebih dahulu? Ibu Osa Maaf, tadi saya sudah? belum siap. Oh, belum siap ya, Bu ya? Oke. Nggak apa-apa, Bu. Sip, ini Oke, udah. Oke, baik. Ini sambil menunggu Bu Krisna mungkin siap, nanti nggak apa-apa Bu ya, karena ini fotonya sudah ada juga, jadi wajahnya juga jelas terlihat. Oke, nanti saya akan dibantu oleh Bu Dita, di sini sudah tergabung. Halo Bu Dita. Halo Mbak Devi, selamat pagi dan selamat siang Bapak Ibu peserta UKMR level 2. Kembali lagi bareng saya nih, kemarin sudah bareng saya. Sekarang kita dokumentasi lagi ya Bapak Ibu, jangan bosan-bosan.
Oke, sudah siap mungkin ya, karena Bu Kristi juga boleh diwakilkan dengan foto profilnya. Oke, karena kemarin tuh gayanya udah diarahkan sama Mbak Lisna nih, Mbak Devi. Iya. Boleh diarahkan gimana untuk sekarang gayanya? Oke, Kita nanti ikutin Bu Devi ya, Bapak oke, Ibu. siap. Nanti saya bantu hitung juga Bu Dita dan juga diarahkan gayanya. Ini sepertinya gaya yang paling cocok apa ya Bu Dita ya? Angkat jempol sudah? Angkat jempol belum ya? Kemarin kita menuju ke level 2 gini. Oh, kalau kata Bu Osa gini katanya sudah ya Bu Osa ya? Gini sudah ya, Bu? Iya. Oh, Oke, kita Pak, jempol ya, Bapak enggak, Ibu. Pak Armendra kayaknya ada gaya ini. Salah Oh, ngirim. iya. Gimana nih Pak? Ini Pak Armendra, mohon maaf, ini uang atau hati ya ini sebetulnya? Hati dan uang Bu Dita. Dua-duanya penting nih Hati soalnya. dan Oke. uang. Baik, Oke. biar kekinian Bapak Ibu ngikutin zaman, jadi kita gayanya sesuai dengan request dari Pak Armendra nih. Seperti ini nih gaya Oh, hati, betul. oke? Oke, baik, silakan. Oke, Bapak Ibu. Baik, silakan Bapak caranya. Ibu. Ya, Ini berikan gimana senyum terbaiknya. perspektifnya? Iya, betul. Senyum Saya pepsodenya hitung juga. ya. Oke, silakan. 1, 2, 3. Oke, untuk kayak kedua bagaimana nih, Bu Osa? Boleh deh, Bu Osa. Oke, Bu Osa ada rekomendasi. Oh, kayaknya gini. Kayaknya Kalau gini. dada-dada nanti nggak kelihatan Bu mukanya, Kayaknya Bu. gini. Oke. Oke, kita gaya gini aja mungkin ya Bu Dita ya. Boleh, Oke, Bapak ditunggu Ibu, sebentar kita ya. acungkan jempol mantap. Ini simbol kalau kita sudah 80% mungkin mantap mengikuti ujian ya. Saya harap Betul, Bapak betul. Ibu selalu mempersiapkan diri baik. Oke. Iya, tunggu sebentar ya Mbak Devi. Di saya Pak Ginanjar belum keluar nih. Atau di saya aja ya? Oh, udah. Oh iya, Pak Ginanjar. Oh, nampaknya baru bergabung kembali. Oh iya. Oh iya. Oke. Boleh jempolnya Bapak Ibu dilihatkan. Tapi jangan digerakin ya, nanti karena kalau dipoto jadi kabur. Saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengikuti tryout. Terima kasih. Semoga sukses selalu dan selamat mengikuti ujian Oke. pelatihan soalnya. Semoga mendapatkan hasil yang sempurna. Saya Dita Amin. Devitri, undur diri dulu Mbak Devi. Selamat siang dan Oke. selamat pagi. Terima kasih Bu Dita. Baik Bapak Ibu, karena tadi dokumentasi sudah selesai. Ini nampaknya kita sudah pas menunjukkan waktu pukul 10, tapi kurang 1 menit. Jadi kita istirahat atau break terlebih dahulu 15 menit. Boleh Bapak Ibu silahkan untuk break dulu, nanti kita bergabung kembali 10.15. Nanti saya bantu juga untuk share link-nya, baik melalui DM maupun WAG, untuk mengisi soal tryout begitu ya Pak Denny ya, yang Ya, akan siap. diberi waktu 75 menit. Oke. Baik, kalau begitu selamat istirahat Bapak Ibu, Pak Denny, terima kasih. Ya, Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat. Salam lulus. Mbak Devi, Iya, Pak Denny. saya. Pak Ini. Ginanjar, mohon maaf Pak. Iya, gimana Ya. Pak? Mbak, kemarin kan saya ngikutin ini tapi banyak kegiatan lah yang harus diikutin gitu ya Mbak. Sebenarnya nggak, yang kemarin itu saya dikirimin rekamannya gitu Mbak, Oh gitu. recording. Ya. Nanti biar buat belajar saya juga gitu. Belajar sendiri ya Pak ya, oke boleh. Iya. Jadi nanti memang dari tim kami itu di-record Pak yang hari kemarin juga. Ini sedang dalam proses, nanti kalau sudah selesai kita share kembali untuk pelatihan yang hari pertama ya Pak ya, supaya lebih mantap. Siap. Oke, Ya. baik, terima kasih Pak Ginanjar. Ya. Mbak mau tanya, Ya. Kalau ini nanti habis ini ada pembahasan tryout-nya kan? Iya betul Bu, nanti kita mengerjakan soal tryout terlebih dahulu, sekitar waktunya 75 menit tadi kata Pak Denny, nanti setelah itu kita